Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, diduga kurang jaga jarak, truk berbuatan gula merah menabrak truk yang ada di depannya. 1 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya luka berat. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 93. Kemacetan ini terjadi karena adanya kecelakaan maut yang melibatkan 2 buah truk. Truk bermuatan gula merah dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak truk yang ada di depannya. Diduga supir truk gula merah tidak bisa mengantisipasi kecepatan dengan jarak truk yang ada di depannya. Alhasil, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka berat. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk mencari identitas korban tewas maupun luka. Penyebab kecelakaannya masih dalam penyelidikan dari Polres Purwakarta. Tadi kami olah TKP awal di TKP dengan Buka Satlantas dan tim dari Laka. Diduga pengemudi truk yang bawa gula itu mengantuk gimana? Masih kita ini kan. Yang penting kami pada saat ini tadi evakuasi benar-benar lajur itu. Apa kurang jaga jarak gitu? Nah, antisipasinya kurang antisipasi. Polisi saat ini masih mengejar truk yang terlibat kecelakaan karena kabur usai kejadian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim menuai sorotan usai kedapatan berlibur ke Jepang saat Lebaran tanpa izin ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Meski sudah meminta maaf, Luki Hakim tetap harus memenuhi panggilan Kemendagri untuk klarifikasi. Bupati Indramayu Luki Hakim tersandung masalah gara-gara liburan ke Jepang bersama keluarga saat Lebaran. Pasalnya, saat liburan ke Jepang, Luki Hakim tak izin ke gubernur. Niat ke Jepang diam-diam, foto-foto liburan Luki Hakim dan keluarganya bocor ke publik setelah diunggah pihak travel agen. Gubernur Dedi Mulyadi bahkan mengunggah foto-foto liburan Luki Hakim dengan kalimat sindiran. "Selamat liburan, tapi lain kali izin dulu ya." Dalam postingan lainnya, Dedi Mulyadi menegaskan sesuai aturan setiap bupati dan wali kota yang akan keluar negeri wajib izin Mendagri melalui surat ke gubernur. Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Terkait hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pihaknya tidak menerima pengajuan izin dari Luki Hakim untuk pergi ke Jepang. Bima Arya juga menyampaikan Luki Hakim sudah meminta maaf usai berlibur ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya kepala daerah itu mengajukan permohonan izin walaupun dalam masa-masa liburan dengan alasan apapun, semua kepala daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA, dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada. Karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan, yang mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Meski Luki Hakim sudah meminta maaf, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri tetap memanggil Luki Hakim untuk meminta penjelasan terkait kepergiannya ke Jepang. Pemanggilan terhadap Luki Hakim dijadwalkan pada hari ini, Selasa, 8 April 2025. Jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan.
Sementara itu, di hari pertama masuk kerja, Luki Hakim diketahui sudah berada di Indramayu untuk meninjau mal pelayanan publik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya untuk membuktikan klaim LM yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain ya itu. Mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, dibiayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Jagat maya diramaikan oleh potongan kutipan status milik model majalah dewasa berinisial LM. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah politisi Partai Gerindra mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Menariknya terekam sebuah mobil maung putih yang biasa ditumpangi Presiden Prabowo Subianto disertai pengawalan Pas Pampres. Iring-iringan kendaraan tiba-tiba keluar dari kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Satu yang mengejutkan, tampak sebuah mobil maung berwarna putih seperti yang biasa dipakai Presiden Prabowo Subianto, lengkap dengan pengawalan mobil Pas Pampres. Namun belum dapat dipastikan apakah mobil maung tersebut membawa Presiden Prabowo atau tokoh lain. Yang dapat dipastikan kehadiran sejumlah politisi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, juga Seskap Teddy Indrawijaya. Pak, sedikit Pak. Iya. Pak, ini ada pertemuan Pak? Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini Pak. Ada pertemuan apa Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya Pak, jadi. Rombongan Partai Gerindra disebutkan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun belum diketahui bahasan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.